Video yang ada di depan tadi adalah proses pembuatan sebuah ikon yang nanti rencananya akan kita pasang di pintu masuk Kampung Baduy dari Ciboleger. Ini sebuah tantangan yang cukup berat awalnya menurut saya, karena perlu diketahui di tanah Baduy itu tidak diperbolehkan menggunakan material-material modern seperti pipa baja, plat baja maupun plastik untuk pembangunan yang ada di dalam tanah Baduy. Kalau melihat video yang ada di depan tadi adalah proses pengelasan pada plat. Jadi saya di sini ternyata saya diperbolehkan menggunakan plat baja. Bagaimana ceritanya kok saya bisa diperbolehkan menggunakan plat baja? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip kecuali iklannya, skip aja iklannya. Oke bro, jadi saat ini saya sudah sampai di Ciboleger. Jadi tujuan kami ke sini yang pertama adalah saya ingin melihat lokasi atau area yang akan dibangun sebuah ikon Baduy nanti. Tapi sebelumnya kami akan menemui seseorang tokoh penting juga di tanah Baduy ini untuk bertanya-tanya lebih lanjut di mana lokasinya dan apa aturan-aturannya. Sebut saja Haji Medi. Saya sedikit dibuat bingung sama Bapak Haji Medi ini. Orang sekitar sini memanggilnya Haji Medi, berarti beliau sudah haji dong. Ya, seharusnya beliau sudah haji karena beliau di sini dipanggil Haji Medi. Loh, bukannya masyarakat asli Baduy itu masih memegang teguh agama mereka, yaitu kalau nggak salah sih yang saya ketahui mereka memegang agama Sunda Wiwitan, bukan agama Islam. Tapi kenapa Haji Medi bisa beragama Islam? Apa jangan-jangan ini ya lokasinya yang akan dibangun ikon Baduy? Kalau mualaf tidak boleh, kecuali hanya kunjungan misalnya kita namu mau berapa bulan juga boleh, tapi jadi penduduk tinggal di sini nggak boleh. Jadi beliau ini namanya Pak Haji Medi yang saya ceritakan di awal tadi, dan rasanya itu senang banget karena beliau langsung bercerita sendiri gitu ya. Ternyata beliau ini seorang mualaf. Jadi beliau ini dulu tinggalnya ada di dalam tanah Baduy, bukan di Baduy dalam tapi di tanah Baduy. Karena aturan adat gitu ya, beliau mualaf, maka beliau harus keluar dari tanah Baduy. Sebenarnya keluarnya ini tidak jauh-jauh banget, keluarnya ini pas di perbatasannya. Jadi beliau ini sekarang ini tinggal di luar tanah Baduy, tepatnya ada di perbatasan. Jadi di samping beliau ini, di samping rumahnya gitu ya, di samping rumahnya ini pintu masuk untuk ke Baduy dari Ciboleger. Saya 2004. Dulu rumah saya ini nih, yang ini di sini Pak. Ini kayunya yang ada kayu. Kampung ini dulu yang mendirikan kampung ini salah satunya saya, 3 orang, Fajar Asraf, Paralim, sama saya.
waktu itu kan Paralim wakil kepala desa bagian urusan adat, kalau saya wakil kepala desa urusan keluar. Kalau hubungan keluar udah yang mewakili desa. Jadi kami mendirikan kampung ini, alasannya si tamu ini kan pintu gerbang, dulunya di Paling Betung sono, kurang lebih 1 kilo dari sini. Jadi kalau ada tamu ke dalam itu tidak kekontrol. Kalau di sini gitu hitung pos di jalan pintu masuk, jadi kampung di sini kampung tempat kepala desa. Kan ke dalam itu banyak yang tidak boleh masuk ke dalam, sampai ke dalam tuh kayak orang-orang bule kan nggak boleh. Terus yang pakaian tidak sopan gitu. tidak boleh, makanya di sini dibikin pos, jadi kamu masuk itu kita kontrol. Terus rumah itu Pak yang nempatin siapa sekarang? Sekarang adanya diwariskan gitu. Katanya Amir. Sekarang di sini kan nggak boleh dijual belikan. Boleh naik mobil, boleh kalau punya HP sama sendal sepatu sebetulnya sama adat nggak boleh. Nggak boleh listrik ke sini, nggak ada listrik. Jadi biarpun dia pakai sendal, ada yang pakai sepatu, anak-anak juga. Kalau lagi operasi dari adat, disita tadi diambil. Apalagi kendaraan gitu ya, kendaraan mah biar di luar juga tetap hukum nggak tahun kemarin 2 yang dibakar. Yang di video itu. Iya benar. Sama saya mah nggak pernah belajar motor karena itu ada tadi. sama Ayo ngomong maling di rajia jeung mir eta anu maling cenah ge. lain. Jadi eta teh Rajia bilang pelanggaran kan tidak boleh pakai Anu jeung urang mah ku tibung bekuun nya. gampang sebetulnya kalau belajar itu cepat. Memang kan nanti orang baru bisa jadi kita tanya itulah enggak milik orang Baduy. Pas lagi upacara tadinya diperingatkan setiap kampung bahwa motor itu silahkan jual, nggak boleh kita pakai motor. Diperingatkan berkali-kali gitu, tetap aja pakai motor. Dasar mah itu lagi upacara adat di dalam, upacara mereka makan kolotnya. Upacara makan kolot. Jadi makan kolot. Jadi makan kolot. Jadi kebetulan apa namanya dia mau ke Baduy, dalam ada ke pintu Cijahe sono. Di situ tim dari adat itu sudah mintai di situ. Pas ada yang bawa udah disikat karena beberapa waktu sebelumnya sudah diperingatkan. Menunjuk orang tema Pas lagian itu pas diambil motornya, ditangkap, orangnya lari. Padahal itu tadinya juga mau ditanya ini motor mau dijual, mau dikasih gitu ke orang atau hasil minjem atau kemana gitu. Apa gimana itu Siapa tahu orang bawa motor belum tentu punya sendiri kan. Gitu. Malah lari. Jadi kalau lari kan akhirnya menimbulkan Emosi kecurigaan juga, akhirnya dibakar. Kalau ada yang ketahuan kayak punya HP atau alat-alat modern gitu, selain disita ada hukumannya? Sementara sekarang bikin kopi gitu. itu hukumannya cuma disita aja dan diperingatkan aja, diperingatkan Sampai diusir dari kampung. Karena kalau sebatas gitu doang itu dianggapnya masih pelanggaran kecil. Yang besar tuh kayak gimana Yang misalnya? besar misalnya pembunuhan, terus apa namanya, bahasa sini mangalunjaka kepala adat, artinya misalnya punya misalnya nyuri punya kepala adat itu kan udah lebih dari pencurian biasa. Udah, terus merusak hutan lindung itu juga pelanggaran besar. Kuriut urang hello bakal lakuan ngatur-ngatur terus. Moal, ulah ada aek. Pokoknya mah ada barang, ada uang gitu. Uang dibuka sih kalau pakai jadi dari jalan mana? Hesek. Rencana ya sebagai simbolisasi dukungan kita ke
teman-teman saudara-saudara kita di Baduy gitu kan, dan sebaliknya kita pengen masang simbol KS sejenis gitu di daerah sini ya. Ya alhamdulillah kalau diizinkan dari warga di sini di pintu masuk situ gitu kan. Nah kalau memang dari warga misalnya oke gitu ya, terus di internal kami juga sudah oke gitu, nanti KS ini kan tanggal 31 Agustus besok ulang tahun Mbak. Nah ininya kami undang salah satu atau beberapa direksi kita gitu main ke sini meresmikan itu sama bapak-bapak di sini, khususnya mitra binaan atau pimpinan adat gitu. Sekaligus kalau saya lihat tadi sekilas apa namanya si tembok-temboknya juga udah pada coak-coak gitu kan, rudu tulisan Baduynya warna birunya udah banyak yang kena karat gitu. Kebetulan warnanya birunya sama kayak KS birunya gitu rencananya Pak Haji. Jadi salah satu tujuan kami datang ke sini tuh untuk minta arahan lah dari Pak Haji dan bapak-bapak sekalian terkait niatan kami ini gitu. Mungkin dari saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bapak kita ya yang sudah memberikan menjadikan kita mitra ya dan binaan terkait dengan tugu ya, kenang-kenangan lah istilahnya. Itu sangat sayang sekali karena dari kemarin saya dengan para wisata itu kelabakan. Jadi rencana bulan September itu Pak Sandiaga Uno mau kunjungan, kami mengajukan untuk perbaikan ya, kebetulan saya itu ditunjuk dari Pokdarwis, ketua kelompok sadar wisata di Desa Bejo Menteng. Jadi dari arah Pokdarwis kan, dari arah tugu itu yang punya hak untuk mendesain atau itu saya, wakil dari pariwisata. Nah kami beremu kemarin ada anggaran kemarin dari Pegadaian itu mulai dari simpang Bojong Manik dirubah simpang di sini sampai semua. Nah kebetulan itu mundur karena Pak Jokowi nggak jadi ke Baduy. Tadinya kalau Pak Jokowi jadi ke Baduy, nah di bulan ini udah rapi. Nah sampai kemarin datang Kadis Pariwisata, Pak Agus bagaimana ini? Karena ini punya PLN, coba saya ajukan. Akhirnya itu sudah disepakati secepatnya PLN itu merehab yang tugu, bahkan udah masuk gitu ya, udah masuk. Ya, kemarin kan saya ancam PLN itu dari zaman Indosat terus sampai Bank Mandiri, itu semua yang berubah-ubah itu ke saya dulu, baru ke Jaro itu hanya persetujuan adat karena wilayahnya jadi desa kami gitu. Jadi mungkin 75% yang bisa mengendalikan adalah saya karena itu wilayah saya Pokdarwisnya, kelompok sadar wisata. Nah, begitu Pak Haji Medu ngomong, aduh Pak Haji sangat sayang sekali ini udah di ACC sama PLN, bahkan PLN mau mengeluarin uang untuk membangun masjid tapi di MCK gitu, sampai bundal di MCK gitu. Nah ini udah di ACC karena mendesak ketika kunjungan Pak Sandiaga Uno ini semua udah beres gitu. Sudah di ini, cuman masih ada satu gapura itu bekas Indosat, paling saya tawarkan itu bisa dirubah, tinggal ngecat, tinggal ada logo KS. Itu saya yang tanggung jawab, itu yang mau masuk terminal, itu yang di bawah. Nah di bawah itu kan sebelum masuk terminal itu ada gapura besar yang kuning. Nah itu tetap, nah gerbang utama sebelum masuk terminal Ciboleger. Nah di situ bisa. Nah, adapun itu kan punya Indosat. Tetap walaupun Indosat siapapun itu yang tanggung jawab saya. Itu pariwisata tadi simpang itu. Nah, ya saya etama boga pariwisata, boga itu saya tanggung jawab harus ngomong pariwisata. Nah, itu kalau bisa ke desa ya minta buat logo. Mungkin desa bisa ngizinin karena kalau itu yang pegangnya desa. Nah bahkan kemarin desa juga bagus bagaimana ya, saya cuma dapat dari PLN ini hanya tugu yang sama yang di bawah, lainnya masuk. Jadi
kita punya PR 2 lagi, tugu yang di Ibu Mun 1, gapura yang Ibu Mun 1, gapura yang di kuburan 1 itu belum ada yang memperbaiki gitu. Nah, sedangkan ini Kalau tugu yang depan ini udah PLN. udah PLN itu udah tinggal turun fisik lah istilahnya, udah di ACC gitu. Karena saya kemarin minggu kemarin ngambek dengan PLN. Ini kalau sananya PLN nggak tanggung jawab, saya lempar ke yang lain. Tapi PLN jangan harap ada di sini nama PLN lagi. Saya udah dibina oleh KS. Saya bilang, padahal saya nggak tahu ya bagaimana. Saya mau minta KS yang nerusin. Nah, PLN-nya akhirnya musyawarah Pak Agus jangan dulu ya, karena nah kenapa saya dekat dengan PLN. Jadi saya juga binaan PLN. Ketika saya punya apa-apa, saya nggak usah proposal. Ya contoh masjid kami ambruk di pinggirnya, mau ke Baduy, mau ngasih apa tuh kamar mandi, nggak bisa Pak tolong dicek. Jadi besoknya langsung kasih uang, nggak ada proposal saya, 20 juta. Nah, dapat beronjongnya kurang, saya panggil lagi Pak kurang, uang itu langsung 25 juta lagi. Jadi nah di situ kenapa saya dengan PLN itu seperti orang tua ya, bahkan punya PLN saya jaga gitu. Nah bahkan cuman untuk ke depan mungkin saya juga Pak ke PLN, tolong ada surat semacam kalau kayak kontrak berapa tahun. Nah kita juga kan enak, kalau ini kan kontraknya kontrak batin, karena saya sering kalau minta nggak pakai proposal ya apapun risikonya ya saya tahan gitu. Nah itu ada peluang kalau yang satu itu nggak usah ke desa, tuh yang di pinggir pas mau masuk terminal aja ada kan, itu bisa nanti di situ didesain lagi, ditempel KS. Kalau ada orang yang siapa yang tanggung jawab, saya yang tanggung jawab. Tahu yang dimaksud daerah tahu? Tahu yang depan Nah, depan kuburan warna kuning besar itu, Bagus, besar. itunya bagus. Bahkan dulu ada lampunya itu, ada lampunya. Memang di depan sih Pak. Pas kita masuk paling depan. pas kita Itu masuk, lebih itu Pak, lebih Terlihat lah. lebih kelihatan. Saya bungkus itu aja. Iya, nggak apa-apa, itu ada buat bikin gede, cuman permintaan kami dulu, tolong di situ ada kayak itu kan di print ya, ada badunya, sabab ada Anda memasuki. Nah, kalau sekarang kami bikin wisata Bojong Menteng landscape Baduy kalau arah sananya. Nah di situ ada jembatan akar, nanti selamat datang ya, ada nuansa Baduy gitu, ada gambar itu. menurut sama KS kalau misalnya nggak terkait kontrak dengan Pak Agus mah KS enak di sini. Di yang tugu ini ya. Mungkin sedikit saya nambahkan Pak. Pertama kami mohon maaf dan kami sangat bersyukur atas kedatangan Bapak. Bahkan semenjak ada info dari Pak Agus, pimpinan kami diganti, saya udah pengen ketemu sama Bapaknya. Alhamdulillah baru hari ini Allah mengizinkan kita ketemu. Cuma mohon maaf karena keadaan kami di sini seperti ini. Nah, berkaitan dengan masalah ini, beberapa hari lalu semenjak Pak Agus menghubungi ke sini, bahkan sejak dulu ya waktu Pak Agus ke sini, kami sudah ngobrol-ngobrol karena waktu PLN punya di sini gitu ya. Saya secara pribadi saya tidak tahu ada masang-masang, tahu nama siapanya. Ternyata sama Pak Agus kemarin juga saya ngobrol, kata saya pertama saya tanyakan Pak Agus itu pakai kontrak belum gitu, dan kata Pak Agus ya seperti tadi, kalau kontrak secara tertulis mah tidak, tapi karena memang PLN juga mungkin bagian daripada Bapak angkat ya, Bapak asuh bagi masyarakat Baduy khususnya Pak Agus, maksudnya masyarakat sekitar Baduy khususnya Pak Agus. Jadi Pak Agus ini mungkin merasa berkewajiban untuk menjaga itu, sama seperti misalnya KS punya Cindramata di sini, pasti kami jaga semampu kami, pasti kami jaga dengan resiko apapun tentunya. Dan mengenai tadi itu, dari dulu, bahkan semenjak dulu ada kunjungan menteri kayak ke sini, 3 menteri itu waktu festival Baduy. Waktu itu saya udah beberapa kali ngomong ke KS bahwa coba KS kami benar-benar ngerasa dibantu. Malah di sini
Baduy adalah yang nongol waktu itu apa namanya? Bukan Bank Mandiri, ini yang telepon nih seluler. Itu Indosat. Kan Indosat harita kerjasama. Iya. Sampai rumah Saya masih bilang, Indosat. Indosat itu mana ngebantunya ke kita, justru yang bantu ke kita itu KS gitu, bukan sedikit di sini mitra KS. Pas waktu itu kita dikirim spanduk sama masih Pak Haji Heri yang kesini. Ternyata acara itu sudah disponsori kedua seluler, Indosat sama Telkomsel. Akhirnya kita bisa masang juga di pinggir-pinggiran dan sampai saya ngamuk gitu ke Telkomsel. Dan menurut saya mengenai ini gitu, kalau memang di satu daerah nggak harus misalnya KS aja kan, yang pasti PLN tetap gitu kan, artinya PLN tetap mau, alasannya mau memperbaiki yang sudah ada, artinya walaupun tidak ada kontrak artinya udah ada sepatah perjanjian walaupun tidak tertulis, PLN mau tetap memperbaiki yang sudah ada. Tapi kalau memang di sini ada PLN, ada KS mungkin bisa gitu. Kalau misalnya situ bisa, kenapa tidak kita dibikin di kolaborasi, kita bikin di tempat-tempat lain di sini. Misalnya kan contoh soal ini kan ini kita ada pagar pembatas ini nih antara Pardian ini. Itu milik pribadi saya itu mah ya. Pribadi saya mungkin di situ bisa dengan ditempelin dengan misalnya kata-kata Baduy kan bukan hanya filosofi Baduy itu bukan hanya gunung ulah dilebur lebak ulah dirumpak aja, semacam lojor tebenang dipotong pendek tebenang disambung juga itu kan salah satu apa filosofi Baduy di sini KS. Terus ada juga yang benar-benar kebutuhan masyarakat berikut pengunjung dari tempat parkiran sampai ke sini itu nggak ada tempat istirahat. Contoh tempat-tempat duduk kecil misalnya, ya semacam halte stasiun itu kan kalau yang udah gitu. tua mah itu ngos-ngosan jalan ke situ. Kalau duduk di warung kan, kalau duduk di warung takut mengganggu. Saya pikir itu ada beberapa tempat ya yang kita bisa tempatkan, misalnya macam halte ada ini dikit kan, itu cocok gitu. Saya pikir cocok, dan tetap di setiap katakanlah Ciramata tetap ada tulisan-tulisan yang mengenai Baduy dan di situ ada KS-nya. Seringkali tadi beliau menggunakan istilah KS. Jadi KS itu singkatan dari PT Krakatau Steel, dan kebetulan saya diberi tugas oleh Krakatau Steel untuk mendesain sebuah ikon Baduy. Kemudian tadi juga sempat saya tanya-tanya kira-kira seperti apa ikon yang dimaksud Pak Haji Medi atau warga sekitar. Pak Haji Medi memberikan masukan bahwa yang penting itu ada tulisan selamat datang di Sabha Budaya Baduy, kemudian ada tulisan juga sebuah pepatah suku Baduy gitu ya. Dan hasil dari diskusi kami tadi bersama beliau, kita diberikan lokasi di pintu masuknya.